Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas cinta kasih-Nya kita masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Perlu diketahui bahwa Responsi Belajar ini adalah salah satu program dari bidang pelayanan literatur akademik, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa Kristen. Dan ini pun sesuai dengan visi dari UPK, yaitu untuk menjadikan sarjana Kristen yang profesional dan injili. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan video responsi belajar untuk mata kuliah Prodi Elektro semester 2, yaitu Sistem Digital. Pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Saudara Giviro Pengantung sebagai pengajar. Dan video ini akan membahas materi tentang microcontroller. Untuk teman-teman yang rindu untuk belajar bersama, silakan saksikan video ini. Kami sebagai tim responsi belajar dan bidang pelayanan literasi dan akademik UPK Kristen Fakultas Teknik Unsrat mengucapkan selamat menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Dia berikan kepada kita, atas cinta kasih-Nya. Kita masih diizinkan lagi untuk bernafas di hari ini, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan tubuh yang sehat serta kuat yang diberkati oleh Tuhan. Nama saya Giviro Pengantung dari Fakultas Teknik jurusan Elektro, program studi Elektro, dipercayakan oleh UPK Kristen Fakultas Teknik Universitas Samratulangi untuk memberikan responsi materi, untuk berbagi ilmu dengan teman-teman tentang apa itu microcontroller. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Pertama-tama, kita mulai pada pengenalan microcontroller. Dilansir dari Wikipedia, pengendali mikro atau biasa disebut dalam bahasa Inggris microcontroller adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Microcontroller berbeda dari mikroprosesor serbaguna yang digunakan dalam sebuah PC, karena di dalam sebuah microcontroller umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori antarmuka input-output, sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja. Ada banyak sekali microcontroller yang ada saat ini, tapi di kesempatan kali ini kita akan mendalami microcontroller yang disebut Arduino. Berikut penjelasan Arduino. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Di gambar ini ada banyak jenis microcontroller Arduino, Arduino Uno, Du, Leonardo, Mega, dan lain-lain. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis ATmega 328, memiliki 14 pin input-output, di mana 6 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM. PWM itu kepanjangan dari Pulse Width Modulation. 6 pin analog, 16 MHz oscillator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Spesifikasi Arduino Uno yaitu microcontrollernya menggunakan chip ATmega 328, tegangan operasinya sebesar 5 volt, tegangan masukan yang direkomendasi 7-12 volt, tegangan masukan limitnya 6-20 volt, digital input output pin ada 14 seperti yang dijelaskan tadi, ada diantaranya 6 pin output PWM.
ada 6 analog input. Arus input-output pada pin sebesar 40 mA. Arus pada pin 3,3 volt 50 mA. Flash memory 32 KB. SRAM 2 KB. EEPROM 1 KB. Clock speed 16 MHz. Pin mode berfungsi untuk mengkonfigurasi pin tertentu agar berperilaku sebagai input atau output. Digital write berfungsi untuk memberi nilai high atau low ke pin digital. Jika pin telah dikonfigurasi sebagai output dengan pin mode, tegangan akan diatur ke nilai sesuai 5 volt atau 3,3 volt untuk high, 0 volt, ground untuk low. Jika pin dikonfigurasi sebagai input, digital write akan mengaktifkan high atau menonaktifkan dalam tanda kurung low dengan pull up internal pada pin input. Digital read berfungsi untuk membaca nilai dari pin digital tertentu, baik high atau low. Delay berfungsi untuk memberikan jeda waktu tertentu pada program Arduino, satuan millisecond. Di sini kita akan membuat sebuah percobaan. Alat-alat percobaan yang akan digunakan adalah Arduino Uno, LED, push button, resistor, dengan kabel. Project pertama yang akan kita buat adalah blink LED. Sekarang saya akan membuat sebuah simulasi menggunakan software Proteus 8 profesional untuk melakukan simulasi project Arduino. Proteus 8 profesional ini berguna untuk melakukan simulasi rangkaian elektronika atau project-project lainnya sebelum kita mengimplementasinya pada alat fisiknya. Kita akan membuat sebuah new project dengan nama blink LED. Next. Skematik ukuran A3, tidak memakai layout PCB, tidak memakai firmware. Finish. Di sini kita sudah membuat suatu project yang berukuran A3. Setelah itu kita pilih komponen, lalu cari Arduino. Kita akan memakai Arduino Uno, sebuah LED biru, sebuah resistor 0,6 watt ukuran 220 ohm. Di Arduino sendiri, di alat fisiknya sudah ada LED bawaan yang sudah tersambung di pin 13. Tapi karena ini simulasi, LED-nya tidak nampak, tidak terpasang, jadi kita pasang manual. Kita sambungkan LED ke pin 13. Resistor, kita sambungkan di pin 13. Kita memerlukan sebuah power. Begini rangkaiannya. Selanjutnya kita akan mengcodingnya dengan menggunakan software Arduino IDE. Software Arduino IDE ini berguna untuk mengcoding suatu microcontroller
bukan cuma Arduino tapi bisa juga microcontroller lain, karena software Arduino IDE ini sangat mudah digunakan, dan di sini kita akan menggunakannya untuk memprogram Arduino kita. Kita akan memprogram blink LED. Pertama, kita konfigurasi pinnya, pin 13 ke output. Sesudah itu, di void loopnya kita akan menyalakan pin 13 nya dengan logika low. Arduino yang kita pakai adalah active low. Kita akan pasang jeda selama 1 detik. Sesudah itu kita akan mematikan LED-nya. Blast high. Jeda 1000 milisecond. Pada struktur program Arduino IDE ini, di mana void setup itu berguna untuk mendeklarasi pin, mendeklarasi variabel, di mana void setup ini hanya dijalankan 1 kali saja di awal program. Untuk void loop ini, program yang ada di dalam void loop akan dijalankan terus-menerus, akan dijalankan aktif oleh Arduino. Jadi jelasnya program yang ada di dalam void loop itu akan berjalan terus. Dia akan mati jika Arduino itu akan dimatikan. Karena kita menggunakan Proteus, jadi kita tidak bisa menguploadnya langsung, melainkan kita harus mengambil file yang ekstensinya hex. Untuk mendapatkan file itu, kita harus setting dulu ke preference, centang compilation. Sudah itu oke. Kita verify. Save. Untuk mendapatkan file hex-nya, di sini ada direktorinya. Alamatnya C user Graciano app data local temp Arduino build 484677 sketch April 19C .ino.hex. Ini yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke Proteusnya. Untuk mengupload ke Arduino langsung, kita perlu setting di tools, baru boardnya Arduino Uno, lalu pilih port. Nanti akan muncul port, pilih port yang tersambung di Arduino Uno, lalu kita klik upload. Tapi karena kita di Proteus, kita akan memakai file hex. Cara uploadnya seperti ini. Kita klik Arduino nya, pilih program file, lalu kita cari tempat file yang sudah disimpan file hex tadi. User Graciano app data local template Arduino build 484677. Ini file hex-nya. Kita klik open, oke, lalu kita jalankan. Nah, LED-nya sudah berkedip selama 1 detik. Latihan kita sudah selesai untuk latihan pertama. Sekarang kita akan melanjutkan di latihan kedua. Latihan kedua adalah push button. Di sini saya sudah membuat sebuah project push button. Di sini ada LED yang tersambung pada pin 13
dan sebuah rangkaian push button, rangkaian pull up yang tersambung di pin 2, dimana prinsip rangkaian pull up ini, jika push button tidak ditekan, maka nilai yang dikirimkan ke Arduino adalah 1, dan jika push buttonnya ditekan, nilai yang dikirimkan ke Arduino adalah 0. Ada juga namanya rangkaian pull down, itu sebaliknya dari pull up. Jadi kalau pull down, jika push button tidak ditekan, maka logika yang dikirim ke Arduino adalah 0. Jika ditekan, logika yang dikirimkan adalah 1. Kita akan membuat programnya. Di sini telah kita konfigurasi tadi bahwa pin 13 output, dan kita akan menambahkan pin 2 yang terhubung ke push button. Kita jadikan input, dan ini kita hapus delaynya, dan kita tulis jika pin digital 2 dibaca sama dengan 0, itu ditekan, maka LED menyala, dan jika tidak ditekan, LED mati. Kita verify. Jika sudah, kita upload ke Proteusnya. Setelah itu kita run. Nah, jika ditekan, maka LED-nya menyala. Jika tidak ditekan, LED-nya mati. Sudah selesai untuk latihan kedua. Sekarang kita akan lanjut ke latihan ketiga. Untuk latihan ketiga, kita akan mensimulasikan tentang lampu lalu lintas, traffic light. Di sini saya telah membuat sebuah project yang bernama traffic light. Ini traffic light, dimana yang dideklarasi lampu merahnya pin 1A, lampu kuning 1B, lampu hijau 1C. Untuk traffic light kedua, untuk yang merah pin 2A, yang kuning pin 2B, yang hijau pin 2C. Yang ketiga, yang merah pin 3A, kuning pin 3B, hijau pin 3C. Semuanya terhubung pada Arduino dari pin 1A sampai pin 1C, terhubung ke pin 5, 6, 7 ada di Arduino. Untuk traffic light kedua, yang pin 2A sampai 2C terhubung ke pin 8 sampai 10 pin Arduino. Yang ketiga, pin 3C, 3A sampai 3C terhubung ke pin 11 sampai 13 pin Arduino. Di sini saya telah membuat codingnya. Di sini codingnya seperti yang kita deklarasi tadi, pin 1A, pin 1B, pin 1C sampai pin 3C. Ini untuk traffic light pertama, traffic light kedua, ini untuk traffic light ketiga.
Untuk flash setupnya saya memakai for. Jadi ini dibaca untuk pin-pin yang akan kita konfigurasi. Dari pin 5 sampai 13 kita konfigurasi sebagai output. Pada void loopnya, jalur 1 jalan, jalur 2 stop. Jadi yang menyala pada traffic light pertama hanya hijau, yang menyala pada traffic light kedua merah, yang menyala pada traffic light ketiga merah. Selanjutnya dalam jeda waktu 2 detik maka akan berpindah traffic light pertama kuning menyala, traffic light kedua merah kuning menyala, traffic light ketiga merah kuning menyala. Baru selanjutnya delay 900 millisecond atau 0,9 second, jalur 2 jalan, jalur 1 stop, yaitu di traffic light 1 merah menyala, traffic light 2 hijau menyala, traffic light ketiga hijau menyala. Selanjutnya jeda waktu 2 detik, traffic light 1 merah kuning menyala, traffic light 2 kuning menyala, traffic light 3 kuning menyala. Jeda waktu 0,9 detik, dia balik lagi ke atas ke program awal ini. Jadi kita verify dulu. Kita upload programnya. Kita jalankan. Ini sesi pertama, bahwa jalur 1 jalan, jalur 2 stop. Terus sesi yang kedua, lampu persiapan menyala di traffic light 1 dan lampu persiapan juga dengan lampu merah menyala di traffic light 2 dan 3. Selanjutnya jalur 1 stop, jalur 2 jalan, traffic light 2 dan 3 lampu hijaunya menyala dan traffic light 1 lampu merahnya menyala. Selanjutnya sesi keempat, lampu traffic light 2 dan 3 lampu persiapan menyala, lampu kuning, dan traffic light 1 lampu merah dan lampu kuningnya menyala. Lalu balik lagi ke sesi pertama. Demikian latihan 3 telah selesai. Kita akan lanjut ke latihan 4. Dan untuk latihan 4 ini kita akan menyalakan sebuah 7 segmen dan akan memunculkan karakter angka 1, 2, dan 3. Kita akan membuat new project yang bernama 7 segment. Pilih komponen, kita cari 7 segment. 7 segment common cathode, yang berarti 7 segment ini aktif high. Selanjutnya kita cari Arduino. Kita memakai Arduino Uno lagi, dan kita menghubungkan pin-pin yang ada dalam 7 segment ini. Seperti yang kita ketahui, datasheet untuk 7 segment adalah lampu yang di atas adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C, di sini adalah D, di sini adalah E, di sini adalah F,
dan di sini adalah G. Untuk pin-pin yang ada di sini kita hitung dari atas sebagai A, B, C, D, E, F, G. Dan ini ground karena dia common cathode. Kita perlu ground. Dan ini kita sambungkan dari A, kita sambungkan ke 7, pin 7, B ke pin 6, C ke pin 5, D ke pin 4, E ke pin 3, F ke pin 2, G ke pin 1. Sudah itu kita coding di Arduino. Pertama-tama kita akan deklarasi pinnya, yaitu A ke pin 7, B ke pin 6, C ke pin 5, D ke pin 4, E ke pin 3, F ke pin 2, dan G ke pin 1. Sudah itu lalu kita mengkonfigurasi pinnya. Saya akan memakai perintah for pin sama dengan 1, pin kurang dari sama dengan 7, pin plus pin sama dengan tambah 1, pin mode, pin output. Jadi perintah for ini berguna untuk mengkonfigurasi pin yang ada dari pin 1 sampai 7. Dan saya akan membuat void baru yang saya akan namakan 1. Di sini kita akan mengcoding supaya dia bisa memunculkan angka 1. Untuk memunculkan angka 1, yang kita harus nyalakan adalah yang B dengan C. Jadi digital write A 7 segment yang kita gunakan adalah active high. Jadi kita akan menyalakannya dengan logika high. A dimatikan, B menyala, C menyala, dan lainnya mati. Kita copy saja supaya cepat. E, F, G. Ini untuk menampilkan angka 1. Saya akan membuat void yang kedua dan saya akan memberikan nama 2 untuk coding yang akan menampilkan angka 2. Kita copy saja yang ini. Untuk menampilkan angka 2, kita perlu nyalakan A, B, G, E, dan D. Kita coding. A kita nyalakan, B kita nyalakan, G kita nyalakan, E kita nyalakan, dan
D. C dan F kita matikan. Dan yang ketiga, untuk menampilkan angka 3, kita copy saja ini. Untuk menampilkan angka 3, kita perlu mengaktifkan A, B, C, G, dan D. Jadi kita aktifkan A, B, C, D, dan G. E kita matikan. Baru kita verify, save. Salah, ini tambahkan integer karena lupa mendeklarasikan pinnya. Verify. Sebelum kita menguploadnya, kita tambahkan dulu void yang sudah kita tulis tadi. Kita akan menampilkan angka 1 dalam 1 detik. Dia akan berubah menjadi 2. Diberi jeda 1 detik lagi. Dia akan jadi karakter 3. Diberi jeda 1 detik. Kita compile lagi. Masuk ke Proteus, baru kita upload filenya. Taran. Segmen-segmennya sudah jadi, sudah menampilkan karakter 1, 2, dan 3. Latihan keempat sudah selesai, dan ini akan menutup materi responsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah memberi saya kekuatan, telah menguatkan saya untuk memberikan materi ini kepada teman-teman, dan untuk UPK Kristen Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, saya berterima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ini. Berterima kasih kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih banyak. Stay home, stay safe. Sampai jumpa. God bless you. Manusia